Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita memulai video conference kelas mata kuliah podcast dan radio digital. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas beberapa materi yang tentunya nanti akan terkait dengan tugas kita pada hari ini ya. Oke, teman-teman, saya coba mendalami materi tentang bagaimana kita memproduksi podcast ya, memproduksi podcast dari A sampai yang akhirnya podcast itu bisa tayang ya, teman-teman. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa sebuah podcast itu ya tujuannya adalah untuk bisa menginformasikan atau memberikan edukasi, promosi dan lain-lain ke audiens yang lebih luas. Oleh karena itu, selain kita punya peralatan, punya aplikasi yang menunjang, kemudian kita juga punya kemampuan ya untuk membuat podcast. Yang paling penting adalah bagaimana podcast ini bisa memberikan yang namanya eh, cakupan audiens yang luas gitu kan. Nah, artinya dibutuhkan media marketingnya, media promosinya untuk menjangkau audiens-audiens yang belum tahu atau audiens yang belum aware terhadap yang namanya konten kita, konten podcast kita. Nah, oleh karena itu saya tadi memberikan tugas pada teman-teman ya, selain nanti teman-teman juga eh, membuat perencanaan podcast ya, karena kita kan nanti tugas akhirnya adalah membuat podcast yang terkait dengan eh, genre-genre yang Anda sudah pilih misalnya gitu ya. Misalnya kita mau podcastnya adalah interview atau podcastnya adalah monolog atau podcastnya wawancara bersama-sama gitu kan. Apakah podcastnya itu hanya audio ya, seperti podcast pada umumnya yang kita sering dengar di Spotify ataupun di apa namanya Noise gitu kan. Itu ada aplikasi Noise kan juga. Nah, itu kita tinggal pilih apakah nanti podcastnya itu yang berbentuk audiovisual. Jadi seperti podcastnya Deddy Corbuzier, podcastnya Denny Sumargo, podcastnya Podhub atau podcast lain-lain itu tergantung nanti kita formatnya seperti apa gitu kan. Tapi kita perlu perencanaan. Kita perencanaan podcast apa yang nanti kita akan produksi. Karena nanti di UAS ya saya mau nanti teman-teman membuat karya podcast ya, baik itu podcast yang dengan genre yang bermacam-macam maupun podcast yang sifatnya audio saja atau podcast yang audio visual. Nah, seperti tergantung nanti Anda ya, seperti yang pernah Anda usulkan kepada di dalam UTS kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti direncanakan pembuatan seperti apa. Ya mungkin saya minta durasinya tuh nggak usah terlalu lama-lama ya. Durasi minta 1 menit atau 2 menit lah. Hanya sampel podcast gitu kan, sampel. Sampel-sampel podcast lah. Nggak usah podcast secara keseluruhan ya. Jadi sampel podcast maksudnya apa? Agar kita tahu juga teman-teman bisa mengetahui tentang bagaimana membuat podcast dan menjadikan ini sebagai portfolio podcast Anda. Ya, nanti ketika Anda nanti mungkin ya ke industri ke industri digital marketing, industri agency atau industri BUMN sekalipun ya, jika diminta untuk membuat sebuah media komunikasi yang cocok untuk sebuah institusi, ya tentunya Anda bisa memberikan pilihan-pilihan ya. Ada tadi misalnya video, kemudian apakah itu dalam bentuk media website atau media audio seperti podcast ini atau audio visual seperti YouTube dan lain-lain atau media sosial. Nah, itu adalah bagian dari media komunikasi yang kita tawarkan, ada tools.
komunikasi yang kita tawarkan kepada perusahaan, agensi, dan lain-lain sebagai eh, latar belakang kita, keterampilan kita dalam mengelola sebuah tools komunikasi. Jadi Anda udah punya nih background-nya gitu kan. Untuk itu diperlukan yang namanya eh, portfolio, ya portfolio. Portfolio itu adalah kumpulan dari karya-karya Anda gitu kan. Nah, ini nanti Anda mencoba untuk membuat yang namanya produksi podcast ya di UAS nanti ya gitu kan. Nah, tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya sekedar membuat gitu kan, membuat produksi podcast tanda kutip ya siapapun bisa gitu kan. Hari ini siapapun bisa ya. Karena apa? Karena peralatannya, aplikasinya tuh semakin murah dan teknologinya tuh semakin terjangkau gitu kan. Dan sudah bisa gitu digunakan oleh banyak orang lah gitu kan. Tapi kita maunya nih podcastnya anak mahasiswa Unsia ini adalah podcast yang tentunya levelnya di atas apa? Di atas orang-orang yang apa? Yang tidak belajar tentang ilmu podcast. Ya, jadi Anda mempelajari manajerialnya, manajemen podcastnya, ya, dari mulai pemilihan apa narasumber, pembuatan skrip, kemudian bikin cover, ya, kemudian media promonya, lalu media-media lainnya yang mendukung supaya podcast ini bisa dipublikasikan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Kalau Anda bikin podcast misalnya kan bikin podcast tapi udah bagus nih podcastnya ya. Podcastnya bagus, kemudian podcastnya juga mempunyai peralatan yang juga canggih misalnya ya. Menggunakan mixer yang mahal, pakai speakernya juga speaker yang speaker dynamic yang standar broadcast misalnya gitu kan. Tidak ada gunanya ketika podcast itu tidak ada yang dengerin. Ya, podcastnya itu tidak ada followernya. Podcast itu tidak mendapatkan respon yang baik sama audiens. Nah, tentunya sebelum kita membuat podcast, kita juga tahu nih podcast kita ini genrenya apa satu ya. Kedua, misalnya temanya apa? Apakah temanya kuliner, temanya informatika, apakah temanya keuangan, apakah temanya misalnya ada tema horor, tema romantis, tema cinta, dan lain-lain. Cari dulu temanya itu. Ketika udah dapat temanya, lalu Anda pikirkan juga genrenya. Apakah monolog, apakah mau berdua, tanya jawab, apakah rame-rame, apakah bentuknya audio saja atau audio video. Gitu ya. Itu dengan eh, kondisi strategi seperti itu. Lalu Anda persiapkan alat-alatnya. Nah, kalau saya sih maunya mungkin Anda nggak sampai yang proper sampai harus apa oh, memiliki peralatan yang bagus ya, peralatan yang memang sangat cocok untuk podcast. Ya kalau ada silakan ya. Tapi kita coba menggunakan perlengkapan, kemampuan, keahlian, aplikasi yang ada dulu di sekitar kita gitu kan. Yang ada dulu gitu kan. Kalau ada rezeki beli nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita manfaatkan dulu. Yang penting adalah idenya seperti apa, strateginya bagaimana gitu kan. Setelah kita dapat strateginya, idenya, skripnya kita buat, konten kita buat, jadi nih sampelnya gitu kan, sampel jadi, prototipenya jadi gitu kan. Lalu Anda tinggal persiapkan yang namanya upload di Spotify atau upload di media sosial gitu kan. Karena kalau podcast itu sekarang itu formatnya itu beragam ya teman-teman. Jadi kalau podcast itu bisa dulu tuh tayangnya di Spotify gitu kan. Sekarang tayang bisa di mana aja, di platform apa aja. Saya pernah dengar itu di TikTok gitu ada radio digital namanya Radio Tengah Malam. Itu sangat rame pengunjungnya, trafficnya cukup rame. Padahal dia hanya radio ya, radio tengah malam. Orangnya itu wajah orang itu nggak pernah kelihatan ya dan suaranya aja gitu suaranya lalu dia memberikan komentar kepada dia kan live ya live TikTok ya dengan radio ini live TikTok
dia buka request, dia buka konsultasi, dia buka percakapan dan lain-lain ya. Dan itu cukup ramai. Nanti Anda coba search ya. Itu alamat TikToknya Radio Tengah Malam, RTH, Radio Tengah Malam. Itu cukup ramai gitu kan. Lalu juga ada nanti ada aplikasi-aplikasi radio yang eh, seperti yang saya dulu pernah bikin itu ya. Jadi aplikasi radio itu saya lupa namanya apa gitu. Nah, dia itu buatan Korea kalau nggak salah. Korea atau Cina gitu kan. Aplikasinya dulu tuh pernah di-ban karena tidak berizin ya. Tapi dia tuh aplikasinya itu seperti apa ya? Seperti konten kita masuk ke roomnya dia gitu loh. Jadi kita bikin room gitu kan. Misalnya Anggoro bikin room gitu kan. Room radio tahun 80-an misalnya. Lalu saya siaran tuh sambil saya apa promo gitu kan, promo ke orang-orang lain ya. Saya misalnya saya coba undang ya, saya invite beberapa orang gitu untuk mendengarkan radio saya di room itu. Nah, ketika masuk, nah itu muncul itu apa namanya komunikasi ya. Saya dengan apa semacam kayak live ya, chat, live chat gitu. Tapi kita siaran radio. Ada siaran radio dan nanti ada lagu-lagu yang mereka minta seperti apa gitu. Seperti persis lah, seperti live-nya TikTok gitu. Itu ada namanya apa saya lupa gitu. Itu ada dua platform yang bisa Anda manfaatkan. Atau platform-platform yang dahulu ya, seperti Spotify, Noise, juga Joox, juga ya bisa apa Anda manfaatkan sebagai platform untuk menayangkan karya podcast Anda. Nah, setelah Anda sudah apa membuat podcast, sudah oke nih, lalu Anda memikirkan bagaimana mengkomersilkan si podcast itu. Cara mengkomersilkannya apa? Seperti kayak Anda menjual produk, ya teman-temannya. Pakai strategi marketing, pakai packaging, pakai tagline gitu ya. Misalnya podcast apa gitu, Anda lihat deh podcast itu pasti ada tagline-nya. Misalnya Deddy Corbuzier apa tagline-nya? Close the door gitu kan, close the door gitu ya. Nah, itu dia ada tagline-tagline tertentu. Dia ada yang namanya eh logonya, ada packagingnya, ada identitas apa namanya tuh warna identitas studionya ada. Nah, ini kita harus bangun tuh. Karena apa? Karena kita membutuhkan yang namanya engagement, membutuhkan yang namanya follower sebanyak-banyaknya ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita nanti monetize, monetize itu artinya kita bagaimana akun kita podcast ini bisa apa di apa dijadikan sumber penghasilan, dimonetize, bisa masuk iklan, bisa masuk sponsor, bisa kita apa kerjasama kolaborasi dengan brand. Jadi bisa mengarah ke apa ya ke profesional gitu ya. Ya awalnya kita hobi, awalnya coba-coba hobi, kemudian jadi profesional dan akhirnya mendapatkan pendapatan gitu kan, mendapatkan apa feedback ekonomi finansial gitu kan. Nah, ini kan lumayan kan ya, seperti apa jadi kita menjadikan pekerjaan jadi ini jadi pekerjaan yang profesional. Nah, tentunya mengalami proses bagaimana bisa ini menjadi monetize, menjadi terkenal, tentunya kita harus melakukan promosi. Orang harus tahu podcast kita tuh. Misalnya podcast apa namanya, nanti Anda beri nama itu podcastnya. Ada podcast senja, ada podcast galau, ada podcast apalah namanya gitu ya. Dengan tagline-tagline, misalnya podcast galau, apa memberikan solusi tanpa basa-basi. Misalnya gitu ya, ada ininya, ada tagline-nya. Nah, ini Anda perlu memikirkan itu. Belum lagi memikirkan misalnya eh, kemasan packagingnya tuh, apa namanya tuh, covernya, ya. Jadi situ Anda bicara tentang covernya seperti apa, sehingga ketika orang lihat cover Anda orang tahu tuh, wah ini punyanya Anda gitu kan, punya teman-teman gitu kan. Nah, ini perlu nih langkah-langkah seperti itu. Lalu ditayangkan di mana? Di sosial media. Sosial media itu Anda bikin konten-konten, potongan-potongan podcast Anda di medsos. Untuk apa? Supaya orang masuk ke konten kita. Ketika masuk ke konten kita, dia masuk ke konten podcast gitu. Saya pernah ya uji coba dengan podcast saya masukkan ke media sosial, saya masukkan di Instastory saya ya.
itu lumayan banyak DM, dengerin di mana nih, dengerin di mana. Padahal saya hanya bikin sampel gitu kan. Hanya bikin sampel. Jadi kayak cek ombak lah gitu, cek ombak. Nyata banyak juga lumayan ada DM yang pengen tahu lebih lanjut podcast saya tuh main di mana gitu kan, diputernya kapan, di aplikasinya apa namanya gitu kan. Tapi saya nggak jawab karena emang tuh sampel aja gitu kan. Nah, nanti Anda bisa lihat tadi udah saya itu ya saya apa juga kirimkan ya yang namanya apa contoh apa soal tugas ya dari di LMS yang saya bikin ya. Bentar. Ini ya. Nah, tapi saya ke podcastnya dulu deh, nah, ke ini ya, ke namanya ke cover. Nah ini ya. Jadi Anda juga ber apa ya bertanggung jawab juga untuk membuat cover gitu kan. Cover sekarang gampang ya bikinnya ya. Anda bisa ke mana ke Canva ya, ke Canva atau ke aplikasi-aplikasi yang lain lah ya, yang bisa secara instan ada template-template untuk Anda bikin podcast. Zaman dulu saya itu repot ya, bikin apa podcast gitu kan, itu saya harus bikinnya itu di Photoshop ya, di Illustrator, di Adobe lah gitu kan, baru jadi apa namanya covernya. Tapi sekarang ini makin lebih apa gampang ya, lebih mudah karena banyak aplikasi-aplikasi gratis yang menyediakan template-template yang tinggal bikin. Nah, karena banyaknya template juga Anda nggak bisa asal pilih template gitu kan. Anda harus tahu dulu audiens Anda tuh siapa gitu kan. Misalnya Anda membuat podcast dengan tema hubungan pernikahan eh, hubungan pernikahan jangka panjang misalnya gitu ya. Pokoknya tentang orang tua lah, pernikahan, tentang parenting gitu ya misalnya. Nggak mungkin Anda pakai apa namanya cover-cover yang warna-warni seperti yang contoh ini ya. Mungkin tuh gitu kan. Pasti ada eh, tema-tema tertentu yang bisa mewakili isi dari konten Anda. Itu ya, Anda lihat nih itu kan disesuaikan. Tapi ketika Anda bicara tentang apa tema-tema curcol misalnya curcol tengah malam misalnya curhat colongan tengah malam misalnya Anda bisa nih pakai warna-warni ini warna anak muda warna-warna ceria gitu kan bisa-bisa juga gitu kan nah ini perlu seperti ini tayangnya di mana nih tayangnya di medsos Anda gitu kan tayang di medsos Anda dan juga menjadi cover di misalnya Anda taruh di Spotify dia akan muncul ininya covernya nih gitu kan sebagai cover Anda nih sehingga orang tahu kalau misalnya covernya podcastnya ini adalah podcastnya Anda. Nah seperti itu ya. Nah untuk supaya menarik lagi bukannya sekedar cover kan ini ada nih kayak di sini ya gambarnya ada podcast, Sunday podcast, bisa topik trending and discussion gitu. Listen now gitu kan. Nanti misalnya Anda klik itu biasanya tuh potongan-potongan podcastnya atau bumpernya lah istilahnya gitu. Kalau di radio kan sering ada bumpernya ya. Misalnya eh, Pro 2 FM. Mana apa? Radio anak muda di Jabodetabek. Nah, misalnya kayak gitu kan. Radio anak muda, lagu-lagu tahun 90-an akan menjadi teman Anda selama liburan misalnya gitu. Nah, ini kan bumper-bumper yang seperti ini kalau menurut ininya konsepnya adalah sebuah radio adalah identity, sound identity-nya dia gitu loh. Ada identitas soundnya. Jadi ketika ada bumper itu orang tahu, nah ini podcast Anda. Nah, saya menugaskan teman-temannya sekarang ini untuk membuat bumper dan cover podcast gitu kan. Bumper tuh apa tuh? Bumper ya gitu ya, yang kayak apa? Tayangan seperti ini. Dan nggak harus kayak bikin video kayak saya ya. Anda bisa bumpernya macam-macam. Ada animasi lah, ada foto lah, atau ada lain-lain lah gitu kan. Nggak harus yang kayak saya nih. Kayak saya kan memang niat nih waktu itu ya. Tapi kalau Anda mau niat pun juga nggak apa-apa gitu kan. Niat pun juga nggak apa-apa. Jadi menjadikan ini sebagai portfolio. Ini kan sampel-sampel portfolio gitu kan. Ketika nanti saya diminta untuk Pak Anggoro bisa nggak ngasih misalnya atau membawakan
materi tentang podcast gitu kan. Pak Guru pengalamannya di podcast pernah nggak gitu misalnya kan. Saya kasih aja sampel-sampelnya gitu kan. Sampel-sampel saya bikin podcast, saya punya akun podcast ini saya taruh di Spotify seperti ini. Jadi mereka yang mencari apa namanya informasi tentang saya tentang podcast itu ada gitu loh. Nah, ini kan jadi Anda diminta untuk membuat karya podcast untuk kebutuhan promosi. Nah, jadi untuk kebutuhan promosi ya. Jadi sayang ketika Anda udah bikin podcast tapi jarang orang yang dengerin gitu kan. Nah, ini dibutuhkan nih promosinya seperti apa. Siapa tahu Anda juga diminta di agensi, di industri gitu kan untuk membuat konten-konten promosi untuk podcast misalnya. Nah, ini ada bumper siaran pembuka podcast yang menarik sebagai identitas podcast Anda gitu kan. Nanti ada suara Anda dikit lah gitu kan. Halo, podcast A gitu misalnya kan. Podcast bicara tentang curhat anak muda. Dengarkan setiap Rabu malam di podcast kesayangan kita, podcast Curcol itu misalnya ya. Anda bikin skripnya dulu tuh, bikin skrip, lalu nanti Anda bikinlah apa namanya tuh intonasi suara sesuai dengan kemampuan Anda lah ya gitu. Lalu bumper podcast ini bisa digunakan di berbagai aplikasi yang Anda kuasai seperti Canva, CapCut. Nah, ini bisa dipakai nih. Bisa dibikin lah ya lewat apa aplikasi-aplikasi yang gratis nih. Bisa pakai Canva, bisa CapCut dan lain-lain. Buatlah video bumper yang diisi dengan suara, identitas podcast, dan remix dengan background dan efek jika diperlukan. Nah, gitu kan. Anda kalau mau cari apa efek-efek bumper radio itu banyak di YouTube ya. Lihat di YouTube silakan Anda cari ya yang cocok dengan identitas podcast Anda misalnya. Kalau Anda mau lari ke mana namanya eh, di Spotify itu ada namanya Anchor, Anchor gitu. Di Anchor itu juga ada disiapkan itu apa musik-musik template bumper gitu kan. Jadi banyak sekali lah apa yang bisa Anda dapatkan tuh untuk membuat video apa namanya tuh sekian detik untuk promosi gitu kan. Nggak harus video ya, Anda bisa macam-macam tuh bentuknya, bisa slide, bisa macam-macam. Yang penting dia tuh cocok untuk sebagai promosi di media sosial. Nah, ini saya Pak bikin lah namanya Radio Nora atau apalah istilahnya ya, supaya dari namanya itu orang bisa apa bisa pengen tahu lah apa sih ini gitu kan. Nah, ini contohnya ya. Halo, bertemu kembali dengan saya Anggoro di Radio Nora hari ini dengan lagu-lagu Ramadan dan juga pengantar Anda untuk berbuka. Selamat mendengarkan. Nah, itu ya contoh bumpernya ya. Di sini sih tertulis 30 detik ya. Ya Anda bisa singkat atau bisa misalnya Anda asik gitu bisa lah 30 detik juga nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada bumpernya yang bikin orang menarik gitu ya. Kalau kita saya tayangkan di story saya nih, udah lama tapi ya. Di Insta story saya tayangkan. Nah banyak tuh orang yang nanya, nih dengarnya kapan, di mana gitu kan. Padahal itu hanya radio ini aja ya. Radio sampel ya, sampel-sampel aja saya bikin iseng gitu kan. Saya mau bikin bumpernya gitu. Nah, Anda bisa bikin nih ketika orang apa nanya, nanti bisa Anda kasih linknya, klik link di bawah ini gitu untuk mendengarkan lengkap radio misalnya. Entah kliknya masuk ke Spotify, masuk ke YouTube, atau masuk ke media sosial yang lain. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, lalu Anda juga jangan lupa dibikin covernya ya. Covernya yang sesuai dengan identitas dari genre Anda supaya nggak terlalu apa nggak terlalu apa nggak sinkron gitu loh. Anda
genrenya apa, tapi covernya warna-warni atau apa gitu ya. Ada macam-macam, banyak kok topik-topik yang bisa Anda bisa apa produksi gitu kan. Dulu saya beberapa waktu lalu ya ngajar itu ada dia temanya tuh wawancara ya, tema wawancara tapi apa ya judulnya lupa. Dia wawancara khusus orang-orang yang dia semacam kayak inilah kayak Deddy Kobuser gitulah modelnya ada wawancara atau kayak Deddy Sumargo gitu ya. Dia bikin tuh apa namanya wawancara dengan mantan-mantan napi gitu kan. Untuk apa? Dia untuk mau tahu di penjara tuh ngapain aja sih pertama kali masuk, terus selama di sana, terus ketika keluar. Nah, dia tuh menceritakan itu menarik. Saya bilang loh, kenapa nggak diterusin? Karena ini untuk sampel. Saya jadi ikut penasaran gitu sama kontennya, tapi dia nggak nerusin kontennya, dia hanya sebatas tugas aja sih. Saya udah bilang bahwa ini bagus nih kalau diterusin gitu kan. Yang penting narasumbernya tuh apa namanya bisa ada terus gitu kan. Pengalaman misalnya eh bayangin masuk penjara gitu kan, pengalamannya hari-hari menjalani masa hukuman seperti apa gitu kan. Itu menarik ya. Ada juga yang dia wawancara orang-orang yang misalnya yang lalu ya itu adalah orang-orang yang berprofesi sebagai hanya profesi aja sebagai orang misalnya kayak waria gitu kan. Nah, itu diwawancara juga itu. Ya seru-seru sih anak-anak yang kalau nggak salah tuh di angkatan angkatan 2 atau angkatan apa ya. Angkatan 1 saya lupa gitu. Dia tugas podcastnya dia bikin seperti itu. Ada yang bicara tentang komunitas, komunitas kucing, komunitas komunitas ikan hias atau apa. Nah, itu banyak juga tuh dia bicara tentang hal-hal seperti itu. Itu menarik ya, pasti ada pendengarnya, pasti ada yang relate dengan eh, ob- apa ini kita podcast kita karena setiap orang kan beda-beda ya, terkomunitas terbagi-bagi gitu kan. Makanya dia tuh banyak pilihan kalau podcast kan. Makanya Anda kalau ke Spotify kalau lihat podcast pasti masing-masing tuh punya bidang masing-masing. Misalnya tentang finansial, tentang human resources, tentang mental pedagang, sales, marketing itu semua ada. Semuanya bicara tentang masing-masing keahlian lah gitu. Nah, bisa aja Anda bikin nanti sebuah konten yang tentang komunitas. Komunitas misalnya ibu-ibu komplek misalnya gitu ya. Nah, bisa tuh bagi apa sih yang bicara sama ibu komplek misalnya gitu ya. Lalu komunitas ibu-ibu pencinta apa misalnya ayam atau pencinta apa macam-macam. Anda bisa tuh pakai genre itu Anda coba observasi dulu tapi ya. Observasi, Anda melihat ada potensi ini untuk membuat sebuah tayangan podcast yang unik, silakan. Itu mungkin menjadi menarik. Walaupun semakin kecil ininya istilah niche ya, semakin spesifik target kita akan semakin sedikit orang yang akan dengar, nggak apa-apa. Tapi Anda punya ciri khas gitu kan. Anda tahu akan ada ciri khasnya untuk mau mendengarkan konten. Nah, kalau Anda lihat konten-konten podcast yang ada sekarang, pasti semua ada ciri khasnya. Konten Deddy Sumargo, konten Deddy Sumargo, konten Deddy Kobusher, kontennya Ari Kriting, kontennya siapapun itu, pasti mereka punya ciri khas. Kontennya agak lain, nah itu mereka punya ciri khas. Entah itu dari settingannya, entah itu dari topik pembicaraannya, entah itu dari bagaimana dia membawakan kontennya. Ya, masing-masing. Jadi kita punya ciri khas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah yang menjadi eh, tugas kita ya untuk membuat sebuah konten podcast. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya ya sekalian ya. Jadi tugasnya kita Izin Pak, ya, silakan yang Mbak. terlampir di LMS khusus mengenai horor. Jadi yang mana Pak? Ah, horor. Iya, yang terlampir di LMS. Bukan yang tadi Bapak share screen.
Oh, bukannya saya share ke itu ya? Bukan. Oh, bukan yang ini ya? Bukan, Pak. Spesifik minta tema horor Oh, yang gitu. Bapak Oke. lampirkan. Oke, oke. Itu salah ya, nanti saya perbaiki ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Oke, nanti ini kayak ini tugasnya nih, ya. Mohon maaf ya, ada apa? Ada mungkin buru-buru jadinya eh, ketuker videonya. Nah, ini tugas seperti ini nih. Karya bumper dan cover podcast. Jadi Anda membuat bumper yang kayak tadi ya, bumper podcast dan juga bikin ininya nih, apa covernya. Ya, ada covernya, ada bumpernya gitu kan. Nanti di UAS ini jadi satu nih semua nih. Ada cover, ada bumper, ada podcastnya isinya gitu kan. Ya sampel aja 1 menit gitu kan. Apa podcastnya kalau misalnya Anda mau cerita tentang hal-hal tertentu ya kayak misal diary atau apa silakan aja gitu kan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi membuat karya seperti ini ya. Nanti saya rubah ya di situ ya. Oke silakan Mas Herlison. Oh iya Pak, maaf nih itu saya kebetulan sudah upload tuh tugas. Itu saya buat bumper aja tuh sekitar 17 detik. Ini kan kalau bikin cover include-nya masuk gimana nih? Saya pecahin lagi tuh yang Oh sudah saya enggak, upload. covernya terpisah aja Pak. Oh, tapi nggak perlu diupload di situ sama, di tempat yang sama kan? Iya, ya nggak usah. Jadi apa? Jadi Bapak kayak di kalau misalnya di itu misalnya di apa di di lembaran soal ditempel tuh cover ini nanti linknya itu bumper gitu. Ya Pak, itu sudah selesai Pak, sudah diupload. Terima kasih itu Waduh, aja. bisa juara satu nih Bapak nih. Ya, enggak lah, nggak apa. Ya, jadi bumper-bumper gitu aja ya. Oke, terima Ah, kasih Pak Erlison. kasih Pak, ya. Ya, ya teman-teman ya. Berarti gampang ya ini ya, ya tugas ya. Jadi apa? Mudah-mudahan bisa dikerjakan ya teman-teman nih. Ya, Kalau grafis gampang Pak, kalau udah pernah grafis. oh iya ya. Dibantu teman-temannya Pak kalau yang belum bisa ya. Nggak ada yang nanya soalnya Pak. Oh, Teman-teman. ya nanti nanti suruh nanya deh teman-teman kan udah ketahuan nih. Terima kasih Pak. Oke, ayo Mbak Ariosca. Iya, Pak, sorry Pak, mau nanya untuk Hmm. bumpernya, apakah boleh pakai stok stok video nggak Pak? Jadi karena saya kebetulan kamera HP-nya rada buram gitu Pak, jadi takutnya kalau pakai video yang real gitu, misalnya saya rekam saya sendiri gitu, takutnya jelek gitu Pak. Boleh pakai beberapa stok video nggak? Terus saya Oh, jadi voice over gitu Pak. oh boleh Boleh. aja, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, kan bumper namanya juga kan. Bahkan nggak ada mbaknya juga nggak apa-apa gitu kan. Misalnya gitu ya, nggak ada mbak Ariosca nggak apa-apa. Misalnya tentang otomotif, ya otomotifnya aja misal suat mobil, motor, apa misalnya gitu kan. Kondisi jalan raya gitu kan, kondisi kemacetan, kecelakaan. Wah, ini adalah podcast lalu lintas misalnya gitu. Boleh, boleh nggak apa-apa. Ini kan cuma contoh yang punya saya ya, karena saya kan juga pengen pamer ya karya saya juga ya. Iya, iya, iya. Makasih, Pak. Iya, iya, oke. Ada lagi, teman-teman? Silakan untuk bisa apa namanya diskusi atau sharing-sharing. Nah, nih ada yang mau tanyakan nggak nih? Apa tuh podcastnya? Apa ngerjainnya gimana gitu ya? Kalau ngelihat tadi dari Pak Erlison berarti udah ini nih, udah apa bisa lah ya lebih cepet ya. Jadi tinggal mempersiapkan nanti teman-teman isi podcastnya tadi tuh. Ya, isi podcastnya seperti apa? Tinggal di apa dipadetin 1 menit gitu kan isi podcast. Udah jadi tuh tugas UAS. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman udah bisa relax lah. Begitu nanti UAS di tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 12 apa eh, apa UAS ya 12 Februari atau 10 Februari lah gitu. Nah, itu udah tenang teman-teman udah punya satu stok gitu kan untuk UAS. Jadi bisa teman-teman bisa konsentrasi di mata kuliah lain gitu. Seperti itu. Jadi ini kisi-kisi sekaligus membantu Anda lah biar lebih cepat lagi untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah podcast. Ada lagi yang lain yang mau Pak, tanyakan? mau nanya aja, tadi Ya, silakan. bisa berupa audio aja kan, Pak?
Bisa, bisa audio podcast tuh apa utamanya tuh audio. Kalau bumper pakai gambar ya Mas ya bumper. Oke. Iya, karena tadi saya bilang bahwa kita perlu promosi gitu kan, perlu promosi nih gitu kan. Promosinya itu biasanya bentuknya visual, promosi di Instagram harus visual, promosi di apa di WhatsApp perlu visual. Mungkin visualnya ada gambar doang, gini kan misalnya gambar podcast ini doang kan. Nah, ini gambar covernya, tapi ada suara Anda tuh di situ tuh, ada suara podcast gini 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 ini ada gitunya, ada backsoundnya di balik gambar statis ini gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kita perlu promosi nih. Takutnya apa kita bikin apa tugas capek-capek gitu, nggak ada yang mau dengerin gitu kan. Ini untuk ininya, untuk apa ide ide ininya, ide bisnisnya lah gitu ya. Supaya bisa dieksplor atau dioptimize lebih luas lagi nih. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Tanyain. Kalau misalnya ada yang apa namanya tadi tuh yang ketuker tugas tentang horor itu ini aja nih ini bisa nih di apa di screenshot atau apa ya bisa dipercepat gitu kan karena di apa di rumah saya ini di tetangga saya lagi ada yang musibah gitu kan jadinya mungkin baru malam lah nanti saya perbaiki nih ininya apa data LMS-nya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada 21 orang nih. Nanya? Tidak ada ya. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman udah clear ya, udah clear apa tugas-tugasnya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilengkapi, udah clear. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai lah. Tadi kayak Pak Herlison tadi udah cepat langsung apa spontan ya, langsung bisa membuat itu. Kalau ada yang nggak bisa, tanya-tanya lah sama Pak Herlison tadi kan grafisnya atau caranya. Saling share nggak apa-apa, saling share ya, supaya tugas sama-sama bisa selesai. Oke teman-teman, kalau memang tidak ada lagi yang menjadi pertanyaan atau diskusi, kelas saya tutup. Saya sudahkan kelas ini, kelas video conference, mata kuliah podcast. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Pak. Terima Bapak. kasih Pak. Sore. Terima kasih, Izin Pak. live Pak. Selamat sore. Izin Terima live kasih, ya. Pak. Ya, Izin live Pak. ya, oke. Mari.